teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marta Sera Dentisho Putri dari Program Studi PBSI tingkat 1 semester 2 dengan NPM 8820124017. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya yang diberikan oleh Pak Febri Marinda, SPD MPD, selaku dosen pengampu teori dan praktik berbicara. Di video kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul One Week Friends yang berasal dari negara Tiongkok yang dirilis pada tahun 2022. 我觉得林香芝不太对劲。过了一个周末呀，说不认识徐幼树了。徐幼树是谁啊？不是我害你摔到脑袋了吧？我有一种病，让我对朋友的记忆只有7天。那我会每周都想办法让你记住我。你好，我是徐幼树。我不想跟你成为朋友，你别再接近我了。我劝你别再找。我问了和平高中的朋友，他让我离你远点儿。我这样的人没有资格跟任何人做朋友。我不怕你忘记我，因为你对我来说真的很重要。但是你对我一点都不重要。现在知道真相重要吗？林香芝，到底发生了什么？你去找他只会浪费时间，浪费人生。香芝，林香芝，这次让我陪着你。香芝，我想跟你做朋友。 Film berjudul One Week Friends bercerita tentang kehidupan seorang remaja yang diadaptasi dari manga karya Macha Hajuki, dan film ini sebuah remake dari film Jepang dengan judul yang sama. Film ini diproduksi oleh Li Ling Kwang dan disutradari oleh Li Xiaoxiang. Penulis skenario-nya ada Luang Xiang, dengan sinematografi oleh Zheng Shiwei, editing oleh Zhang Weijiang, dan musiknya dibuat oleh Dai Kwang. Film ini berdurasi 106 menit. Film ini sendiri bertemakan tentang persahabatan dan kesehatan mental. Tokoh utama dalam film ini adalah Lin Xiangji, seorang gadis SMA, murid baru yang setiap hari Senin kehilangan semua ingatan tentang teman-temannya. Lalu ada Sho Yoshu, siswa yang ceria dan gigih, berusaha keras menjadi sahabat Xiangji, meskipun harus memulai dari awal setiap minggunya. Selain mereka berdua, ada juga teman-teman lain seperti Shang Xiaonan dan Jiang Wu yang mendukung mereka. Plot film ini bermula dari pertemuan Joshua dan Xiangzi di sekolah. Ketika itu, Xiangzi menjadi murid baru di kelas Joshua. 下面这个同学呢，就是你以后朝夕相处的小伙伴了啊！来，坐到那儿吧。 Lalu berlanjut ke usaha mereka membangun persahabatan yang sedikit rumit karena setiap hari Senin mereka harus memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu kepada Xiangji agar Xiangji mengingat mereka. Lalu konflik dimulai. Terungkaplah trauma masa lalu Xiangji yang ternyata masih berhubungan dengan Yoshi. 他不是我，他是幼树。一切的事情是从高一寒假的那天开始。
根本治不好。旭杰是谁啊？你想起来了？ Hingga akhirnya dia berani membuka diri kembali. Setting film ini terjadi di lingkungan sekolah, rumah, dan taman kota dengan latar waktu masa sekarang yaitu masa modern. Pesan moral dari film ini adalah kita harus tetap berani berteman, jangan berlarut pada masa lalu dan mau menerima diri sendiri dan percaya bahwa setiap luka bisa sembuh dengan dukungan orang-orang di sekitar kita dan diri kita sendiri. Kalau dilihat dari sisi kelebihan, One Week Friend punya aktor dan aktris yang luar biasa pintar. Mereka bisa berakting dengan sangat natural. Lalu cerita dan konflik yang sangat mengharukan, visual yang cantik, dan memiliki pesan moral yang kuat. Namun, kekurangannya ada di bagian alur yang agak cepat, apalagi di pertengahan film. Ketika konflik utamanya terasa kurang digali lebih dalam, dan karakter pendukung yang kurang berkembang, dan karena ini adaptasi dari sebuah manga, terkesan bermain aman. Menurut saya, penulis cerita One Week Friends menyajikan persoalan trauma dan amnesia dengan sangat peka dan penuh empati. Kita bisa merasakan bahwa persoalan ini tidak hanya membuat Xiangzi terluka, tapi juga menghalangi dia untuk menikmati persahabatan. Terhadap penontonnya, saya sendiri sebagai penontonnya, film ini seolah ingin mengajak kita untuk tidak menyerah dalam membangun hubungan dengan orang lain. Walaupun banyak sekali tantangan dan rintangannya, kita harus bisa memaafkan diri sendiri dan memaafkan orang lain juga. Lalu ada satu kutipan favorit saya dari film ini. 香知，不是所有伤痛都可以被抚平的，但我们可以一起面对。这次，让我陪着你。 Kalimat ini benar-benar menggambarkan ketulusan Yoshu ke Xiangzi. Poin utama yang saya dapat dari film ini adalah tentang kekuatan persahabatan, keberanian untuk tidak menyerah, dan pentingnya menerima masa lalu. Secara keseluruhan, saya menilai One Week Friend sebagai film yang sangat hangat, menyentuh, dan sangat cocok untuk semua orang, terutama yang ingin belajar tentang arti sebuah persahabatan. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton, apalagi bersama keluarga. Terima kasih sudah mendengarkan review saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love it and I hate it at the same time.